Pembahasan rancangan undang-undang tentang ibu kota negara terus dikebut, kendati masih banyak substansi yang harus dibahas cermat, namun tanda-tanda kejar tayang terlihat terutama mengenai bentuk pemerintahan dan kekhususan ibu kota negara. Bak gayung bersambut keinginan pemerintah untuk segera memiliki payung hukum bagi pembangunan ibu kota negara baru diamini DPR. Buktinya sudah dalam sebulan terakhir, DPR cenderung super cepat membahas RUU inisiatif pemerintah yang ditargetkan disetujui dalam rapat paripurna pada 18 Januari 2022. Saat ini ada banyak substansi strategis yang masih diperdebatkan dalam pansus RUU IKN. Salah satunya mengenai bentuk pemerintahan dan kekhususan ibu kota negara. Selain itu, ada pula mengenai skema pembiayaan serta skema pemindahan status ibu kota yang direncanakan dimulai pada semester 1 tahun 2024. Sebetulnya niat untuk memindah ibu kota ini sudah sangat serius. Dan keseriusan itu ditunjukkan dengan ketika dihadir di forum manapun, Pak Presiden itu menyampaikan gagasan ini dan kemudian menawarkan kerjasama. Nah, kemarin misalnya pada saat setelah pulang dari COP di Glasgow, mampir di Italia, terus kemudian hadir di Dubai Expo, ya, itu semua ketemu dengan, dan kami tahu juga beberapa waktu ini Bappenas juga ketemu dengan lembaga-lembaga fund internasional dan macam-macam itu. Nah, mereka semua itu sangat tertarik sebetulnya. Cuma satu syaratnya, kami minta kepastian hukum. Kendati demikian, beberapa fraksi masih memberikan catatan dan meminta agar proses pemindahan ibu kota negara tidak tergesa-gesa. Sebab bisa saja ada ekses yang mungkin timbul dari pemindahan tersebut. Jadi patut kita pertanyakan apakah hal itu sudah dibahas secara mendalam, karena ketika kita bicara soal ibu kota negara, ya, kalau menurut pandangan kita itu banyak aspek yang patut dipertimbangkan karena masa depan bangsa dan negara ini juga sangat terkait dengan posisi dari ibu kota negara sendiri. Pembahasan RUU IKN yang cenderung dirancang super kilat ini mengingatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang yang disusun dengan metode Omnibus Law itu selesai dibahas kurang dari 6 bulan. Namun baru 1 tahun sah menjadi undang-undang. UU Cipta Kerja sudah dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi. Pada November 2021, undang-undang yang masuk dalam lembaran negara tanggal 20 November 2020 itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara baru ditargetkan untuk disetujui dalam rapat paripurna DPR RI yang kemungkinan digelar Selasa besok. Artinya pembahasan substansi akan dirampungkan dalam waktu dekat. Dan untuk mengupas sejauh mana pembahasan dalam internal pansus dan apakah benar RUU ini dibuat terlalu terburu-buru, kita akan membahasnya bersama narasumber dari luar studio. Ada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bivitri. Mbak Rara. Baik, kami juga telah berupaya untuk mengundang anggota Pansus IKN, namun tampaknya para anggota Pansus saat ini sedang menjalani rapat fraksi karena kami juga mendapatkan informasi bahwa malam ini akan ada pengambilan keputusan tingkat pertama yang nantinya akan memutuskan apakah kemudian RUU IKN ini akan dibawa ke rapat paripurna. Baik, kita akan langsung menanyakan hal ini kepada Mbak Bivitri mengenai ada penilaian pembahasan RUU IKN ini seolah-olah terburu-buru. Dengan melihat waktu yang cenderung tidak lama, bagaimana Anda menilai kehati-hatian dan kecermatan dalam penyusunan RUU IKN ini? Sangat terburu-buru itu pasti, karena kita mesti ingat baru dimulai 7 Desember ya, panitia khusus ini. Dan kalau malam ini benar sudah masuk pembahasan tingkat pertama selesai, berarti secara prosedural tinggal pembahasan tingkat kedua, yaitu paripurna alias ketok palu. Nah, ini sangat pendek waktunya. Undang-Undang Cipta Kerja itu kurang lebih dari awal sekali sampai akhir 9 bulan. Tapi jangan lupa, ini yang sekarang sedang heboh juga, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, itu 6 tahun. Belum dibahas ya, itu baru RUU inisiatif. Artinya banyak sekali hal yang sebenarnya saya kira sangat mungkin terlewati karena jangan lupa, asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 12 2011 itu salah satunya adalah partisipasi masyarakat ya.
kemudian juga harus ada kejelasan rumusan, kemudian juga harus ada penilaian apakah nanti ada dampak yang sudah diperhitungkan dengan baik atau tidak. Dengan waktu yang sedemikian singkat, jangan lupa kita juga baru mengakhiri tahun baru, yang artinya juga ada masa liburan, walaupun saya baca di media massa katanya selama libur juga dibahas. Terus terang saya agak meragukan hal itu. Jadi banyak sekali yang harus kita kritisi dari waktu yang terlalu singkat ini. Oke, kita mulai dari poin yang tadi Anda katakan mengenai keterlibatan publik. Apakah kemudian pembentukan RUU IKN ini secara substansi akan berpotensi melanggar Undang-Undang 1945 jika menegasikan keterlibatan publik? Jelas akan melanggar. Jadi kalau kita perhatikan, tadi sudah disebutkan ya Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, salah satu sebab mengapa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional walaupun bersyarat adalah karena tidak ada partisipasi yang kalau Mahkamah Konstitusi sebut itu meaningful, partisipasi yang bermakna. Jadi bahkan ketika kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu mengundang beberapa pihak dalam beberapa rapat, itu saja sebenarnya tidak dipandang sebagai bermakna, karena ternyata tidak ada masukan yang serius, tidak ada pembahasan yang mendalam, dan lain sebagainya. Apalagi Undang-Undang IKN ini, karena kita tidak melihat misalnya apakah warga di Kalimantan sana dilibatkan atau tidak, atau sebaliknya warga Jakarta atau aparatur sipil negara yang sebentar lagi juga akan dipindah, ratusan orang akan dipindah ke situ. Nah ini yang saya kira akan menjadi satu catatan buruk apabila nanti undang-undang ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kita harus ingat setiap undang-undang itu pasti ada dampaknya, dan yang kita tidak hanya memindahkan ibu kota seperti, jangan bayangkan kita bermain-main ya, karena ini kita bicara secara serius nanti ada dampak juga terhadap DKI Jakarta misalnya, karena berarti pemerintahannya juga akan berubah, dan di sana juga kita bicara dari aspek lingkungannya, kemudian dari aspek sosiologisnya, dan pemindahan pemerintahan itu juga konsekuensinya sangat luar biasa. Ini semua membutuhkan masukan atau partisipasi dari masyarakat, dan ini yang kita belum dengar sampai sekarang. Bahkan terus terang saja saya kira kalau kita bertanya ke publik, apakah sudah mendengar rencana yang lebih detail selain desain-desain yang heboh di media sosial, saya cukup yakin jawabannya adalah tidak. Jadi saya kira ini langkah yang sangat keburu-buru. Oke, tapi Anda menilai kenapa kemudian ini RUU IKN ini seperti dikebut pembahasannya, apabila tadi Anda katakan bahwa dilihat dari RUU TPKS saja sudah kemudian melewati pembahasan yang sangat lama, 6 tahun, sementara ini baru mulai Desember, kemudian hari ini malam ini sudah akan diputuskan apakah ada pengambilan keputusan tingkat pertama untuk dilanjutkan ke rapat paripurna besok. Menurut Anda seperti apa? Kenapa? Ya tentu saja karena Pak Jokowi menginginkan ada warisan ya, ada legacy sebelum dia turun dari jabatan presiden, sehingga memang akan ada proses pemindahan yang tidak akan sebentar. Jadi memang ini harus dikebut begitu. Nah cuma ya itu masalahnya, kita juga berbicara soal nasib orang-orang yang juga akan dipindah begitu, ASN-nya, kemudian struktur pemerintahan semuanya, bayangkan pengadilan, kejaksaan, kemudian juga jadi sistem penegakan hukum semuanya juga akan pindah, dan saya kira tentu saja alasan yang paling kelihatan adalah bagaimana Pak Jokowi menginginkan ini terjadi secepat mungkin karena tinggal 3 tahun lagi begitu ya. Tapi ini yang menurut saya tidak fair karena dampaknya akan dirasakan oleh warga, bukan oleh Pak Jokowi seorang. Oke, Mbak Bivitri dan juga pemirsa, kita akan juga memantau langsung bagaimana sebetulnya perkembangan terkini dari rapat Pansus IKN. Apa kemudian kesepakatan mengenai substansi dalam RUU IKN ini sudah kemudian disepakati. Nah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Mbak Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai substansi dalam RUU IKN, bagaimana tanggapannya dengan pemilihan nama Ibu Kota Negara Baru Nusantara? Ya, ini nama ini memang agak kurang kreatif ya, Mbak Rara. Jadi ya saya kira itu juga suatu hal yang
seandainya memang ada partisipasi ya dari masyarakat luas, dari warga, kan hal seperti itu bisa juga dikonsultasikan misalnya dalam waktu yang cukup. Ya tapi memang ini agak kita mesti mengkritik pemindahan ibu kota ini memang dari yang mendasar ya. Kita juga harus ingat bahwa pemindahan ibu kota ini memang bermasalah dari awal, mulai dari anggarannya membengkak ya, kemudian juga banyak sekali ketidaksetujuan yang sebenarnya diberikan oleh warga di Kalimantan maupun di DKI Jakarta sekarang ini sendiri gitu ya. Jadi agak sulit kalau sekarang kita jadi harus mengkritisi soal nama dan lain sebagainya, karena itu kan hal-hal yang sifatnya di permukaan. Nah, saya kira yang masalah mendasarnya adalah bahkan penentuan nama, kemudian juga tadi sempat disebutkan ya model pemerintahannya mau seperti apa, itu kan hal-hal yang seharusnya diperbincangkan secara luas. Karena ini ibu kota negara, bukan sekedar apa yang diinginkan oleh seorang presiden. Ini kan terjadi di beberapa negara lain ya, misalnya di Australia dengan Canberra, di di Myanmar begitu ya. Dan semuanya juga mengandung kritik yang serupa bahwa ternyata ada keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa dan ternyata belakangan hari juga ditemukan persoalan-persoalan yang menyebabkan justru warga banyak sekali mendapatkan ketidaknyamanan, banyak tantangannya dan lain sebagainya. Karena itu harusnya partisipasinya yang harus dibesarkan. Saya kira keterburu-buruan ini yang mesti kita kritik betul, bukan sekedar karena takut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi loh, tapi harusnya warga yang berhak membincangkan dan kemudian memberikan masukan kepada DPR untuk memutuskan iya atau tidak. Kalau tadi dikatakan, oh ini anggota DPR setuju semua, ya terang saja, karena kita juga paham bahwa koalisi pemerintah itu sudah 7 fraksi di DPR. Jadi memang belakangan ini DPR itu kecenderungannya akan selalu setuju dengan pemerintah. Bukan Mbak berarti Fitri, apakah RUU warga juga IKN setuju dan yang pembahasannya merasa cepat baik-baik ini saja dengan mulai dari desain, nama, bentuk pemerintahan, siapa yang nanti akan memerintah dan lain sebagainya. Baik, Mbak Bivitri, apakah kemudian pembahasan RUU IKN yang cenderung kilat ini nasibnya nanti akan sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja 1 tahun disahkan sebagai undang-undang kemudian dinyatakan cacat formil oleh MK? Ya, Mbak Bivitri? ya. Ya, apakah menurut Anda dengan melihat pembahasan RUU IKN yang sangat ataupun super kilat ini akan membuat RUU IKN ini akan membuat RUU IKN ini nasibnya sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru 1 tahun disahkan kemudian dinyatakan cacat formil oleh MK? Ya, bukan mustahil itu akan terjadi ya, karena itu tadi kalau dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri kan sebenarnya kritik dari MK itu tidak hanya pendekatan omnibusnya itu sendiri, tapi partisipasi yang ternyata tidak bermakna. Nah, dan untuk bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi kan sebenarnya siapa saja yang merasa punya kerugian konstitusional itu bisa maju ke Mahkamah Konstitusi. Makanya untuk Undang-Undang Cipta Kerja misalnya sebenarnya ada puluhan permohonan. Nah, saya kira kalau dengan cara seperti ini akan banyak sekali ketidakpuasan dan akan cukup banyak permohonan yang akan diberikan dan sangat mungkin ini akan dibatalkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, baik Mbak Bivitri Susanti, terima kasih telah berbincang bersama kami. Kita akan lihat bagaimana perkembangan terkini, apakah kemudian Pansus akan menghasilkan kesepakatan bersama tingkat 1 untuk membawa RUU IKN ini ke rapat paripurna besok. Kita tunggu saja bagaimana perkembangannya. Selamat malam Mbak Bivitri.